Oke teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan kali ini aku bakal buat tutorial cara supaya kalian bisa menaikkan FPS kalian ketika menganimasi atau ngerender ya. Jadi ya dasarnya ini hanya untuk menaikkan FPS kalian ketika mode rendering ya. Jadi ini sebagian juga biar bisa bantu teman-teman juga. Oh ya, Perlu diketahui juga sebenarnya di video ini hanya untuk pada orang-orang atau animator-animator yang memang mempunyai spek lebih tinggi dan memang bagus. Jadi kalau memang ada di video ini ketika tutorial secara berlangsung sudah mengasih ya tutorialnya, mohon maaf apabila tidak ada efek atau dampak dari PC Anda atau bahkan FPS dari main Inventor ini sendiri karena ini tidak mendukung PC-PC atau laptop-laptop yang kentang. Jadi mohon maaf ya. oke. Langsung aja ke tutorialnya. Sebelum itu kalian bisa lihat di sini settinganku ya. Nah, kalian bisa lihat di sini FPS ku renderingnya ketika di latar ya istilahnya project baru ya. Ini FPS-nya 90. Jadi biasanya kan teman-teman kan ada yang FPS-nya itu di bawah 60. Padahal settingannya itu apa ya, di komputernya itu gede itu loh. Mungkin ada yang pakai RTX atau semacamnya. Namun di main Inverter tuh kok masih 60 fps. Nah, tipsnya seperti ini. Jadi sekarang kita coba ya. Di sini kalian bisa lihat di setting kan ada dua pilihan di sini yaitu 30 fps sama 60 fps. Nah, kalau kita klik 60 fps otomatis batasnya sampai 60 fps. Nah, tidak lebih, tidak kurang. Ini tergantung spek PC Anda ya atau laptop. Jadi, kalau memang 30 ya FPS bakal ke 30, nggak bakal nambah lagi. Jadi perbandingannya bisa kelihatan teman dari sebelumnya yang FPS ku sampai 90. Jadi ini ada triknya yaitu kalian harus download yang namanya Notepad plus plus. Jadi Notepad plus plus ini fungsinya nanti kita kayak semacam mengubah script dari main Immortal itu sendiri dengan tujuan untuk menaikkan FPS-nya yang ya istilahnya di settingannya hanya tersedia 30 fps sama 60 fps. Jadi kalian harus buka Notepad plus plusnya dulu. Oh ya, dan juga Notepad plus plus ini gratis teman. Jadi kalau kalian ingin download silakan, linknya ada di deskripsi. Jadi, oke, kita coba buka Notepad plus plus di sini. Oke, ini maaf, ini bukan yang saya inginkan. Ini memang saya suka ya suka mengubah file Manimator untuk tujuan tertentu. Oke teman, jadi kalian sekarang setelah kalian mendownload Notepad++, kalian harus membuka file Manimatornya. Itu folder Manimator, terus di data. Salah. Maaf ya. Nah, jadi di sini kalau nggak salah mana ya? Aku lupa. Oh ya teman, jadi bener di data, terus di setting ini. Nah, kalian klik kanan, setelah itu edit with Notepad++. Apabila kalian sudah memasang Notepad++ nya ya. Jadi kalian edit. Nah, di sini kalian coba nyari yang namanya FPS kalau nggak salah. Ya, kalian coba dulu cari. Nah, ini temen. Nah, di sini berhubung, oh ya, sebelum mengubah FPS, kalian wajib animator kondisinya harus ini ya teman, harus mati ya. Jadi kita tutup dulu. Ini nanti dilanjutkan. Nah, di sini teman. Nah, jadi kalian wajib cari yang namanya FPS di bawah, mungkin sekitaran 100, kolom 100 ya kalau misalnya, tergantung project kalian banyak apa tidak. Jadi intinya kalian cari yang namanya program, terus di bawahnya itu FPS. Nah, jadi ini teman penentu kalian nanti mau merubah FPS-nya yang
semulanya cuman 60, 30, kalian bisa ubah ini sesuka kalian berdasarkan spek PC kalian yang mungkin semacam ya tinggi atau ya dewa, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, jadi kalian terserah mau misalkan lah aku coba 150 fps ya. Nah, cukup segitu aja, simple sebenarnya. Jadi ubah FPS-nya. Yang lain jangan diubah ya teman, takutnya nanti rusak atau semacamnya. Jadi apapun kalian lakukan di sini jangan mencoba-coba ya kalau memang belum tahu. Jadi ini hanya untuk berlaku untuk cara supaya kalian itu yang punya PC gaming atau PC dewa bisa menggunakan main imator dengan lancar dengan cara apa istilahnya membuka FPS-nya lebih tinggi lagi. Jadi di sini sudah terlihat FPS 150. Oke, kita save. Langsung di save aja teman. Tidak perlu diganti apapun sudah. Nah, setelah itu kalian buka main imator. Langsung ya. Oke teman, sudah masuk ya. Jadi sebenarnya agak lama, nggak tahu kenapa. Jadi oke lah, kita tes ya setelah ini. Oke, di sini kalian bisa lihat masih kosong ya, seperti yang di awal video tadi, tapi kita lihat perbedaannya. Dan ya, ini kalian bisa lihat sendiri punyaku sampai di FPS 136 ya, sekitar seperti itu ya. Jadi memang perbandingannya sudah beda. Nah, tapi tadi di awal video memang aku menyeting itu 90 fps. Jadi memang sengaja, namun kayaknya ini maksimal FPS yang ku dapat di sini adalah 135 fps. Jadi mungkin berpengaruh nanti kalau kalian memang punya bener-bener punya PC gamer semuanya, itu pasti berpengaruh banget teman. Jadi jangan khawatir untuk masalah ya kalian sering drop FPS karena mungkin karena dibatasi ya di programnya itu sendiri. Jadi ya udah seperti mungkin kalau kalian merasa ini masih kurang cukup untuk membuktikan kalau ini FPS-nya bisa boost, yang ngeboost maksudnya dalam artian tuh meningkat. Kita coba buka model ya. Nah, aku kan punya model nih yang memang agak berat-berat. Jadi kalian lihat sendiri. Kita coba. Oh ya, ini tidak berlaku untuk apa ya? Ya, untuk lighting ini masih belum, ini hanya sekedar rig. Nah, setelah aku ada rig di sini, nah, aku cuman dapat di sini 20 FPS-an ya. Nah, tapi kalau masih ditambahin lighting seperti spotlight itu masih kayaknya masih dapat FPS-nya. Coba aku coba dulu ya. Backgroundnya aku ini aja nih sunlight-nya biar jelas. Oke, kita coba ya untuk memastikan. Ini hanya untuk kemungkinan mengurangi lah istilahnya lag untuk pas rendering mode. Jadi ini memang berpengaruh banget teman-teman. Kalau memang teman-teman mau nyoba silakan. Ini mungkin bisa membantu kalian nanti untuk apapun itu. Oke, kita cek. Serem. Oke, kalian bisa lihat sendiri FPS-nya ya sekitar 20, tapi ini agak turun karena ada lighting ya. Jadi ya memang itu. Kalau spotlight memang nggak terlalu berat ya teman, tapi kalau point light mungkin berat banget teman. Soalnya dia sifatnya universal. Jadi maksudnya universal itu dia nyebarnya itu nggak di satu titik, tapi nyebar ke semua. Jadi ini ya, ini perbandingannya ya. Kalau kita pakai spotlight, kalian bisa lihat sendiri ya. Kita coba besarin juga, mungkin sekitar 500 saja cukup. Kita lebarin radiusnya 100 mungkin ya. Terus kita ini ya, kita bisa lihat FPS-nya masih dapat 20 ya. 15 lah. Jadi ya masih kuat ya. Nah, kita coba dengan spotlight point light, maaf. Kalian bisa lihat di sini. Wah, tuh, langsung kalau kalian di settingan rendernya itu memang di apa ya? Ya di sini kalian bisa lihat di sini kan gigantic, point light, spotlight, hanya sunlight very bright. Ya memang sengaja settinganku seperti ini ya, memang kuat lah. Namun kalau untuk rendering pasti kuat. Namun kalau untuk rendering mode seperti ini teman-teman, pas ya kita mulai project atau semacam, tidak kuat teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri FPS-nya tidak jalan teman-teman. Bahkan sampai ada render rate in 0,51 second. Jadi memang bener-bener berat ya kalau pakai point lag.
makanya aku saranin kalau make apa ya, lighting tuh jangan pakai namanya point light. Sebenarnya pakai spotlight itu masih bisa, baik itu cuman latar terus aja masih bisa. Tapi lebih berat ini yang point light karena dia sifatnya universal. Maksudnya meluas. Kalau spotlight kan cuman di satu titik, itu pun diluasin masih bisa, teman. Tapi tergantung modelnya kecil. Kalau model kecil biasanya lightingnya agak jelek. Tapi kalau besar kemungkinan ya bisa ngekes terus semacamnya. Ya memang semua ada risikonya. Jadi ya aku saranin lebih baik spotlight. Nah, tapi memang kualitasnya kalau segi kualitasnya memang bagusan ini point lightingnya daripada spotlight, karena ya kalau spotlight enaknya itu kita masih bisa membuat bentuk-bentuk cahaya seperti glow line atau bleed light tuh sama kalau bleed light memang bisa untuk spotlight sama point light, tapi kalau glow line tuh nggak bisa untuk point light. Jadi point light nggak bisa buat ini semacam kayak glow line ya. Jadi minusnya hanya di situ. Tapi ya itu tadi point light itu berat sebenarnya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya bedanya lightingnya seperti ini. Ya ini mungkin settinganku. Kalian juga bisa pakai settinganku ini kalau memang kalian ingin mencoba lighting. Dan juga ada di video sebelumnya, teman-teman. Jadi memang settinganku sudah kubagikan ke video sebelumnya dan itu termasuk tutorial juga. Jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya, oke? Oke, mungkin sekian dulu video tutorialnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa nanti kalian like, comment, and share. Kalau bisa di subscribe channelnya supaya aku bisa lanjut berkonten dan ya memberi ilmu-ilmu ya seperti inilah tutorial. Selama dukunganmu ada, mungkin aku bisa membuat konten yang lebih berkualitas juga. Jadi, oke lah, thank you teman-teman sudah nonton dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Goodbye.